Oke, kalau gitu, ini adalah pertemuan terakhir kita. Wah, ternyata sudah hampir lulus nih teman-teman ya. Udah mau naik semester lagi gitu kan ya. Pak Ardi ntar lagi wisuda. Masih kurang berapa ya? Kurang 4 semester ya Pak ya. Jadi karena ini pertemuan terakhir kita, hari ini saya akan sharing dikit aja. Nanti Pak Yafi juga akan menutup dikit aja. Ini tentang report. Saya sebenarnya di chat kemarin menjanjikan reportnya saya kirim dulu supaya malam ini Bapak Ibu udah bisa present reportnya. Tapi saya nggak send reportnya karena banyak juga teman-teman yang masih DM saya kesulitan. Saya takut kalau dilimpahi report lagi, pusing lagi nih, aduh, tertekan gitu. Nah, jadi nanti UASnya gimana? Jadi malam ini saya akan sharing dikit tentang budget ya. Mungkin teman-teman nanti butuh. Terus tentang Edge report juga, cara ngisinya gimana, apa aja yang dibutuhkan. Setelah itu buat PR. Jadi itu dikumpulkan PDF aja, nggak usah dipresentasikan. Jadi ngumpulin ke Mas Yaldi. Itu yang akan jadi penilaian semester kali ini untuk kelas digital advertising. Oke. Sekarang kita akan ngomong marketing budget. Karena Bapak Ibu secara skills sekarang udah bisa nge-X ya. Dengan segala macam problem yang ditemukan, nggak apa-apa, saya happy loh kalau Pak Ardi ada kesulitan, Pak Sukandar ada kesulitan, karena dari kesulitan itu teman-teman jadi belajar kan. Oh ternyata ngisi Google Ads itu gini toh caranya. Oh ternyata memperpanjang iklan tuh gini toh caranya. Itu jadi kayak teman-teman punya experience di situ. Nah sekarang kita ngomongin marketing budget. Nah kalau teman-teman adalah orang marketing, misalnya nih teman-teman dapat pekerjaan harus bikin budgeting. Terus atasannya tanya, Pak Ardi, mau nge-ads itu dananya ini yang perlu disiapkan berapa? Kan gitu ya. Dana yang perlu kita sediakan berapa? Untuk marketing itu berapa? Ini marketing ya Bapak Ibu ya, nggak cuma digital ya. Kalau Bapak Ibu inget, waktu itu saya udah pernah ngasih yang bulat itu, yang punya Domino Pizza, marketing budget itu berapa persen masuk digital, berapa persen masuk sosmed, berapa persen masuk broadcasting, itu kan udah ada ya, nanti bisa dicek lagi. Nah ini gimana caranya tahu marketing budget kita itu berapa persen dari penjualan? Ada yang tahu nggak? Marketing budget perusahaan itu berapa persen? Bu Nikma misalnya Teh Villa baru mulai ngiklan, terus ditanyain, berapa persen marketing budgetnya gitu. Itu berapa persen? Silakan, ada yang bisa jawab? Pak Ardi berapa persen Pak? Kira-kira? Misalnya Bapak Institut Asia punya omset 1M. Nah, 1M misalnya ya. Berapa Pak Ardi punya usaha 1M? Uang untuk marketing, untuk iklan, untuk pasang banner, untuk segala macam itu berapa Pak? Kira-kira? Punya 1.000 juta nih, gitu. 5% sampai 10% Bu Sally. Atas dasar apa tuh Pak? Nggak tahu kira-kira jauhnya. 5% sampai 10%. 5% sampai 10%. Jadi kalau Bapak punya omset 1M, 1.000 juta, yang dipakai adalah 50 sampai 100 juta. Betul ya Pak ya? Iya. Ya, oke, itu Pak Ardi. Nggak apa-apa Pak. Bapak Ibu yang biasanya introvert boleh chatting ya di bawah ya. Yang nggak introvert saya tanya. Pak Eli, berapa persen Pak? Sebetulnya untuk presentasinya itu tergantung ya Bu, dari omset yang memang akan didapatkan. Kalau misalkan dari yang, misalkan untuk email marketing, nah itu bisa dari 5 sampai dengan 10% untuk omset di 25 sampai dengan 50 jutaan gitu kan. Itu untuk email. Sebenarnya kita ada banyak sih Bu pos-posnya gitu. Itu untuk email. Kalau misalkan untuk apa namanya? Kayak untuk website itu bisa 10 sampai 15% itu. Ini ngomongnya marketing secara keseluruhan ya Pak ya? Jadi email itu masuk marketing, nanti Google Advertising masuk marketing gitu. Tapi ini kalau marketing secara keseluruhan. Oh, marketing secara keseluruhan ya Bu? 10 sampai 20 mungkin. 10 sampai 20. Jadi kalau Pak Eli punya omset misalnya setahun adalah 1M ini misal ya, berarti 100 sampai 200 juta dipakai untuk marketing, betul ya Pak ya? Betul. Ya, oke. Terima kasih Pak Eli. Mungkin Pak Sukandar punya pendapat berbeda, boleh? Gini, kalau menurut saya karena mungkin marketing adalah elemen utama dalam hal memasarkan produk.
di samping elemen penting lainnya. Kemarin juga sempat baca, cuman nggak apa namanya, nggak konsen ke sini sih, cuman kisaran antara 200, kalau 1.000 juta Ibu ya, 1.000 juta Ya. kisaran 200 juta, tapi kalau mau berhenti lagi ke angka 300 juta. Oke, berarti 20-30% ya Pak Betul. ya. Iya. Itu Pak Sukandar. Oke. Bu Nikma mungkin terakhir ada pendapat? 20%-an mungkin, Bu. 20%. Jadi oke, berarti tadi ada yang 5-10, ada yang 10-20, ada 20-30, ada yang 30, Pak Sukandar langsung 30%. Oke, berapa sih sebenarnya? Ini menurut riset dari ya nih, Marketing Spending Guide. Jadi kalau Bapak Ibu bingung nih, aku tuh nggak tahu nih, aku baru punya perusahaan baru, sebenarnya marketing kita itu dananya harus dikeluarkan berapa persen. Nah, ini ada, jadi kalau Bapak Ibu cuma mau awareness, mempertahankan posisi brand kita supaya diingat, itu 6-9% dari pendapatan per tahun. Kalau pendapatannya Bapak Ibu 10M berarti ya sekitar 600 juta sampai 900 juta per tahun. Kalau ini 10M ya. Terus kalau misalkan Bapak Ibu mau meningkatkan posisi brand, jadi orang udah inget nih, tapi biar lebih inget lagi, itu 10-14% per tahun. Ini menurut riset ya. Ini di Chief Marketing Officer di US. Lalu kalau Bapak Ibu ingin pendapatan per tahunnya bertambah, jadi sustain ya, jadi bertahan dan meningkatkan brand, itu sampai dengan 20% per tahun dari pendapatan. Jadi kalau pendapatan kita 100 1.000 juta, ya udah 200 juta dibuat untuk iklan. Tapi ini kembali lagi kepada masing-masing perusahaan. Saya pernah tahu dulu kalau nggak salah, saya nggak tahu di sini ada nggak yang main MS Glow. Kalau nggak salah MS Glow pertama kali dia boom ditanyain sebenarnya marketing budgetmu berapa, aku lupa. Kayaknya ownernya itu bilang antara 30-50% itu masuk ke marketing. Karena itu dia dulu di awal baru inilah Bapak Ibu, baru promo brandnya dia supaya lebih dikenal lagi. Karena itu dia di awal kan bener-bener tuh artis semua isinya. Kalau Bapak Ibu ada yang ngikutin skincare ya, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, siapa aja semuanya masuk lah, semua artis besar tuh masuk. Itu buat apa? Buat eksistensi brandnya yang tadinya orang nggak tahu jadi tahu. Gitu. Nantinya kalau mau dikurangi nggak apa-apa. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu adalah brand baru, itu ada setup ya. Kalau kita bilang modal untuk promosi di awal. Tapi kalau Bapak Ibu memang produknya udah lama, udah dikenal, bisa pakai ini. Karena udah tahu pendapatannya berapa kan. Nah kalau produk baru launching kan nggak tahu pendapatan kita berapa. Gitu. Sampai sini cukup paham? Ada pertanyaan kah? Sudah cukup, Bu. Lanjut. Oke. Thank you Pak. Ya saya hapus dulu. Oke, nah terus baliknya berapa? Nah mereka juga ngeriset nih. Oke, ideal budget ini dipisah nih. Kalau B2B, business to business, jadi business to business, ini berarti nggak B2C ya. Itu ideal budgetnya 12,5%. Project revenue baliknya itu nggak bisa ya, Bapak Ibu iklan 1 juta dapat 1 juta ya. Revenue baliknya 7,8% perkiraan. Kalau service jasa itu budget idealnya 9%, revenue projection-nya 5,9%. Jadi nggak bisa balik. B2C product, jadi langsung ke customer, ini B2B, bukan B2C ya, di B2B. B2C product itu budgetnya gede Bapak Ibu. Karena apa? Karena kan orangnya semakin banyak, betul ya? Kayak jual Indomie, jual apa segala macam itu gede. Ideal budgetnya mereka bilang 22,7%, revenue projection yang bakal balik itu 15,1%. Sedangkan kalau B2B service ini 12,3%, revenue projection-nya di angka 6,5%. Ini marketing. Jadi memang kalau marketing itu nggak bisa kita mengukur as is gitu ya. Nah, dengan sekarang karena digital udah semakin masif, mereka menyarankan 56% masuk ke online, 44% masuk ke offline. Harus segini enggak. Cuma mereka bilang bahwa ya kalau bisa online-nya lebih besar daripada budget offline.
Contoh, ya boleh online-nya 60, offline-nya 40. Atau boleh online-nya 70, offline-nya 30. Ini saran dari mereka. Cuma kalau Bapak Ibu memang di advertising, offline itu biasanya budgetnya mahal Bapak Ibu. Kan bikin banner yang di pohon tuh loh Bapak Ibu. Satu bannernya per hari itu kita bayar 170. Itu kalau di tempat yang agak pinggir gitu ya. Kalau agak tengah udah beda lagi. Itu per banner. Biasanya orang masang banner kan berapa pohon gitu kan ya, 10 pohon bolak-balik jadi 20. Itu dikali harga, dikali hari. Gitu. Nah, itu juga sesuatu yang besar. Nah, offline sama online pasti punya ada perusahaan-perusahaan yang memang aku offline aja itu nggak apa-apa, sah-sah aja. Ini lebih ke rekomendasi menurut riset karena mereka ngitung tuh dari semua aktivitas marketing perusahaan-perusahaan sama mereka dibagi, di average, dihitung, ini keluarnya. Itu. Oke. Ada pertanyaan atau saya lanjut? Bu, saya ada pertanyaan, Bu. Boleh. Berarti dari tabel yang ini untuk presentasi B2B dan B2C pembagian budget marketingnya ini dia memang udah berdasarkan hasil riset ya. Maksudnya emang ini formulanya tuh kayak segini hitungannya gitu kan. Kayak misalkan kalau saya sendiri kan bekerja di retail ya, Bu ya. Di retail dan kita memang menjual produk gitu kan. Berarti kalau misalkan di situ saya B2C ya, B2C produk ternyata lebih besar ya Bu, ideal budgetnya itu ketimbang yang B2B-nya. Iya, Iya. betul. Heeh. Kenapa? Kalau B2B itu kan sebenarnya kalau kita bilang pakai iklan bisa nggak? Bisa, tapi kan kurang tepat kalau kita masuk ke sosial media sebenarnya. Betul ya Pak ya? Iya betul B2B. sih. Tapi kalau B2C kan kita nge-grab sebanyak-banyaknya orang. Jadi semua media platform kita bisa pakai karena itu lebih mahal. Terus kemudian Bu, ini kan kita sudah tahu nih, misalnya kayak untuk presentasinya berapa nih. Kemudian saya di sini baca kan ada untuk pembagiannya sendiri. Nanti kan kalau saya pun betul, memang di tempat saya bekerja juga itu ada online-nya, ada offline-nya. Nah ini untuk presentasi yang 56% online dan 40% offline. Nah angka ini tuh bisa berubah nggak sih Bu dengan memang pertimbangan kita yang memang setiap bisnis kan tentunya beda-beda ya Bu. Apa memang ini udah mutlak gitu kita bisa mengikuti presentasi ini gitu? Enggak Pak, bisa berubah. Mereka sarannya lebih besar online. Jadi boleh nih Bapak 70% online, 30% offline itu boleh. Oh ya, baik. Terima kasih Bu. Iya, atau ada concern tertentu. Oh, aku mau marketing offline-nya lebih banyak karena mau ngasih diskon misalnya. Itu kan beda lagi ya Pak. Iya, Jadi iya. boleh disesuaikan. Thank you Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi mau tanya? Ini biasanya yang tanya orang marketing beneran. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ini menurut saya insight yang mungkin buat Bapak Ibu yang secara teknikal tahu. Jadi nanti secara data sebenarnya kita tuh kalau marketing butuh berapa itu jadi tahu lah. Dan di sini yang saya tekankan ini marketing secara keseluruhan ya. Jadi kita nggak boleh ngomong cuman WA aja, email aja, meta aja itu enggak. Nanti dari 22% ya tadi, dari 200 juta ya itu dibagi-bagi lagi buat Facebook Ads-nya berapa, Instagram Ads berapa, Google Ads berapa, terus belum lagi nanti sponsorship. Kadang-kadang kan kalau brand butuh ngasih sponsor, itu masuk ke situ semua Bapak Ibu. Tapi ya udah, Bapak Ibu harus habiskan 200 juta ini. Nggak boleh lebih. Nah itu. Nah kadang-kadang sebenarnya kalau dalam marketing itu bisa gini, oke, kita punya budget 200 juta estimasi. Tapi biasanya kita ada stretch sedikit lah. Maksudnya, oh nanti kalau 220 nggak apa-apa. Nah itu kadang-kadang perusahaan juga punya. Karena apa? Di tengah jalan kita nggak tahu nih, ternyata ada opportunity yang misalnya 200 juta nih Pak Eli udah dibagi-bagi nih di awal tahun. Tapi ternyata di pertengahan tahun ada sesuatu mungkin ditawarin apa dan itu prospek bisnis ke depan bagus. Berarti kita harus stretch budget. Dan budget itu biasanya bisa growth berdasarkan misalnya setengah tahun harusnya kita punya target 1M, ternyata dapat 3M. Ya, kan nggak apa-apa dinaikkan supaya semester keduanya bisa lebih tinggi lagi. Itu juga bisa. Jadi di awal aku punya budget nih 200 per tahun, tapi setengah tahun udah mencapai target banget, melebihi 2 kali, 3 kali lipat, ditambah lagi diakselerasi, itu nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Jadi nggak harus di awal tahun itu benar-benar nggak bisa dirubah, gitu. Itu nggak harus. Gitu. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya next. Next-nya kita akan ngomong ads report yang bakal dikumpulin sama Bapak Ibu.
Ads report itu sebenarnya dibagi dua ya Bapak Ibu. Satunya bentuknya Excel gini, tulisan-tulisan. Untuk apa? Untuk kita bisa bandingin nih bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat gitu ya. Atau ini Excel ya, nanti ada beberapa yang sosmed account sama Meta Ads saya akan jelaskan. Nanti Google Ads sama Keyword Ads akan dijelaskan oleh Pak Yafi. Ini saya mau ngasih tahu aja ke Bapak Ibu, ada yang kayak gini. Jadi berupa list. Ada yang kalau ke meeting sama para marketing semuanya, meeting sama BOD atau top management, itu kita juga bisa menampilkan secara visualnya. Contoh, saya udah masukin. Oke, misalnya nih Bu Nikma present ke Pak Ronald gitu ya. Itu bikin PPT, nggak apa-apa. Ini salah satu format. Kita bisa bilang nih, Pak Sukandar, kita sudah melakukan ads Pak, ini tim marketing semuanya, kita telah menghabiskan 1 juta, contoh ya Pak. Kita di awal ini Pak, 1 juta ini kita punya budget 10 juta misalnya. 10%-nya kita pakai buat A/B testing Pak. Jadi A/B testing ini kita mau tahu nih video mana nih yang akan kita habiskan untuk 9 juta berikutnya. Oke, Bapak Ibu? Nah, dari 900.000 atau 1 juta yang kita sudah planningkan, itu ada sekitar 126.000 orang yang lihat iklan kita, Pak. Lalu ini ada impression ditayangkan sebanyak 159.000 kali. CPR kita cenderung rendah, Pak. Jadi Rp179 per klik gitu. Lokasi yang kita tuju A, B, C, D gitu ya. Terus usia yang kita tuju bla 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 udah. Nah, dari sini Pak, kita dapat insight adalah ternyata di A/B testing kita, orang tuh lebih suka ads yang pertama, Pak, yang Putri Setiawan daripada yang Shelly. Gitu. Terlihat di sini ya, result-nya, link kliknya jauh gitu. Jadi reach-nya di sini 126.000, di sini cuma 300 orang yang lihat. Nah, ini menghabiskan 900.000, yang ini cuma habis 2.000. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk Putri Setiawan bisa lebih banyak nanti kita ads-kan ke depannya. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Jadi biasanya A/B testing itu 2-3 hari, terus nanti selanjutnya udah bukan A/B testing, tapi yang satunya di off-in. Ini kebetulan kayak ini secara overall ya, setelah A/B testing. Nah, sampai sini ada pertanyaankah sebelum kita langsung masuk ke formula Excel-nya buat Bapak Ibu? Nggak ada ya, Mas Ian ya. Oke, nah ada macam-macam Bapak Ibu. Jadi saya bikin ada 2 ya, sosmed account sama Meta Ads. Sebenarnya sosmed itu kan nggak cuma Instagram ya, ada TikTok segala macam. Tapi saya buang, tinggal Instagram aja di sini sama Facebook. Nah di sini kita bisa isi supaya Bapak Ibu ketika ngiklan itu tahu perkembangan akun kita seperti apa, karena mau nggak mau iklan kita ini kan berdampak untuk akun Instagram kita gitu ya. Jadi di sini kita masukin nih account reach kita berapa, terus non-followersnya yang ngecek itu berapa. Ini ada di insight semua ya. Jadi bisa lihat nih Februari turun, Maret turun, tapi April naik, Mei agak turun sedikit gitu. Nanti berpengaruh terhadap apa gitu. Kita lihat, oh konten reach kita itu reels-nya berapa, post-nya berapa, IG story-nya yang nonton per bulan berapa orang, terus IG live kita yang nonton berapa orang per bulan, terus video kita ada berapa orang yang nonton, gitu. Terus engagement, interaction-nya, impression-nya, external link tab, ini semuanya ada ya di Insight kalau Bapak Ibu yang pakai profesional. Ini juga bisa lihat new followers-nya berapa tiap bulannya, grow-nya seperti apa, unfollow-nya berapa, karena nanti akan berpengaruh ya. Ini juga jadi bahan pertimbangan, loh kenapa ya kok banyak yang unfollow kita, itu juga bisa jadi bahan diskusi. Lalu net followers kita berapa, grow-nya berapa. Terus ini Facebook juga sama, ini kenapa kok kecil Bu, sangat ini gede, nah karena Facebook-nya nggak ads, jadi ini organik misalnya. Karena kita nggak terlalu pakai Facebook, nah itu juga bisa jadi bahan pertimbangan. Terus ini untuk WhatsApp nih, customer chat ke kita ada berapa? Oh Januari yang chat ada 1.000 orang, oh Mei cuma 89 orang. Nah ini juga kita bisa jadi pertimbangan nih gitu. Ini untuk ads budget kita berapa.
Jadi ini cuman insight yang sebenarnya selama 12 bulan kita jadi tahu perkembangan akun kita seperti apa. Karena itu inline dengan cost yang kita keluarkan. Kadang-kadang kan nggak menimbulkan customer, tapi jadi ada 1 juta 1,4 juta orang tahu kita. Berarti kan itu awareness-nya jalan kayak gitu. Lalu untuk Meta Ads, nah ini report yang Bapak Ibu kerjakan nanti. Nah ini contoh nih, oke campaign-nya apa, campaign name-nya. Terus objektif kita apa, result-nya apa. Oh kalau link klik ini ada 5.000 orang link klik. Terus reach-nya ada berapa, oh dari 47.000 orang ini 5.000-nya ngeklik loh gitu. Terus impression-nya berapa, ini kayaknya ini kebalik kayaknya ini. Ini berarti impression ini reach. Ini kayaknya pakai itu ya. Bentar. Sorry. Nanti intinya gini, reach itu biasanya lebih banyak impressionnya Bapak Ibu. Ini kan 41.000 ya, impressionnya 65.000 ini benar. Gitu. Terus cost-nya berapa, amount spend-nya berapa. Ini kalau Bapak Ibu adalah awareness sama consideration. Biasanya nggak tahu tuh berapa orang belinya, purchase value-nya berapa, ROAS-nya berapa, itu kadang-kadang susah untuk dihitung. Tapi kalau kayak Asia, dapat WhatsApp itu bisa dihitung ya, manual tapi. Nah kalau conversion, tadi kan Pak Sukandar udah nyoba conversion itu sesungguhnya bisa seperti ini Bapak Ibu. Kita bisa tahu nih, oh amount spend 16 juta, kita dapat 1.600 orang beli. Terus 1.600 itu menghasilkan omset 240 juta. Nah 240 juta itu ROAS-nya berapa? Jadi amount spend yang kita keluarkan berbanding dengan purchase atau omset kita itu berapa kalinya. Nah ini berarti 14 kalinya. Itu berarti bagus Bapak Ibu. Semakin gede nilainya, iklan kita semakin bagus. Tapi bukan berarti 16 juta ini 240 juta ini untungnya ya. Ini omset loh. Ini omset ya, bukan untung ya. Jadi ini omsetnya. Gitu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Kalau bisa ngitung, ya gimana Bu? Oke, jadi ini untuk sorry. Rekapannya gitu ya Bu ya, yang mungkin bisa secara simpel. Soalnya kan waktu kita download dari Meta atau Google Ads-nya, itu kan datanya tuh banyak banget gitu kan. Jadi itu kadang itu bingung gitu loh. Mana Pusing yang gitu, mau Bu. direkap? Pusing banget awal-awal gitu. Jadi menurut Bu Sally, yang penting itu Halo Bu Nikmah? Mute ya? sorry Bu, ada Oke, nggak apa-apa. sampai mana tadi, aduh. Yang penting. Ya, apakah ini yang penting yang bisa apa ya? Sekiranya kasih tahu bahwa sudah efektif atau belum gitu. Iya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu download as is dari Facebook itu banyak gitu. Kalau yang banyak itu Excel-nya Bapak Ibu kasihkan ke atasannya Bapak Ibu aja bingung, mereka lebih bingung gitu kan. Nah itu biasanya paling atasan kita maunya apa sih, atau perusahaan manajemen maunya tahu apa sih? Tahu kamu tuh duitnya habis berapa sih? Terus duit itu tuh berapa orang yang lihat iklanmu? Resultnya apa? Cost per kliknya berapa? Jadi ini yang penting-penting aja. Mau masukin hal penting lainnya juga boleh, kayak frekuensi misalnya. Mau masukin cowok ceweknya itu lebih detail lagi itu juga boleh sebenarnya. Tapi ini kayak simpelnya lah. Ada atasan, tergantung sih Bu, nanti dari simpel ini misalnya kita naikin ke atasan kita, terus atasan aku mau tahu dong usianya berapa, ya nanti tinggal tambahin usia gitu. Tapi ini kayak basicnya lah gitu ya. Oke. Soalnya kalau penuh banget Bu, kita udah jelasinnya kayak mana gitu kan. Dan banyak banget kan, dan Meta sama Google Ads kan juga ya ada yang sama, ada juga yang bahasanya juga rada beda. Nah ini conversion juga beda ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau conversion kayak yang saya saya tandai ini
Ini juga kita kalau conversion itu karena udah ada toolsnya dari metanya itu udah bisa dilihat tuh dari iklan itu berapa yang beli itu udah bisa kelihatan. Ini catatannya adalah kalau Bapak Ibu apa namanya e-commerce ya. Jadi ada produk yang dijual dan di check out di tempat itu langsung. Contoh kayak di website kita e-commerce itu kan sangat bisa ya. Tuh. Kalau jasa bisa nggak Bu? Bisa, tapi tetap aja harus bikin sistem yang bisa masuk keranjang kuning, terus check out gitu. Tapi kalau nggak check out gimana? Nah itu agak lebih susah. Mungkin lebih gampang, untuk ngisi form itu bisa kan, untuk masuk ke conversion. Cuman kan kalau jasa akan lebih susah. Ini lebih ke barang ya, ke produk biasanya. Itu sangat bisa. Nah kalau ke Shopee itu bisa Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu, Bu saya punya Shopee bisa. Nah itu caranya gimana? Nah, Bapak Ibu harus pakai agensi atau Bapak Ibu punya marketing. Kalau Shopee Mall itu kan ada marketing representatif dari Shopee-nya ya. Kalau Shopee Mall. Nah, itu Bapak Ibu bisa request tuh ke Shopee Mall-nya. Aku mau dong Facebook Ads-ku ini partneran sama Shopee. Jadi nanti kalau ada orang nge-ads, aku masukinnya ke Shopee. Nah, itu bisa di-tracking kayak gitu. Ini contoh kalau pakai Shopee ya Bapak Ibu ya. Pakai web juga bisa, tapi jarang ya sekarang brand yang pakai web, kecuali fashion biasanya banyak yang punya web sendiri. Ada pertanyaan? Kalau atasan kita paling suka kan yang ini ya, lihatnya data ya Bu, conversion gitu. Bener banget, Bu. Iklan 11 juta, omsetnya berapa gitu. Ini bisa kalau produk tadi. Bu Sally, Berarti- saya cuma mau konfirmasi Bu, yang di sheet yang sosmed account itu kan kita nantinya setiap kelompok itu akan report kan di sini. Nah berarti ini kita isinya sesuai dengan bulan aja kan ya Bu, bulan yang kita berjalan berarti Juli Agustus ya atau gimana ya? Iya, Juli Agustus aja Pak. Agustus aja. Kalau mau spesifik ada tanggalnya juga boleh sih Pak, karena kan di insight-nya ada ya tanggal berapa. Oh iya. Better mungkin tanggalnya aja kali ya Bu, karena kan itu juga pendek ya, nggak yang real per tahun gitu. Iya betul. Ini saya kasih format supaya Bapak Ibu bisa pakai di kantor gitu. Iya betul. Ini sangat ini banget sih, bermanfaat bisa dipakai nih. Oke. Itu ya teman-teman tadi. Kalau misalnya memang aku baru mulai kan 2 minggu Bu, tulis aja tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu nggak apa-apa. Ini kan cuman format supaya Bapak Ibu bisa bawa pulang. Nanti kita bagikan. Tadi Bu Nikma ada pertanyaan lagi, boleh? Sampai lupa, Bu. Sorry. Nanti kalau inget, Bu. Oke, nggak apa-apa kalau inget aja. Oh, sekarang udah inget. Mungkin di Meta. Nah, ini kalau conversion kan kita bisa langsung ngecek ya ROAS-nya gitu kan. Nah, kalau semisal brand awareness itu kan nggak kelihatan secara langsung gitu kan. Yang bisa kita lihat berarti reach-nya sama impression-nya gitu ya Bu ya. Ya, reach, impression, sama kayak kalau misalnya itu connect ke Instagram, bisa lihat Instagramnya juga ya Bu, pertumbuhan followersnya seperti apa, kayak gitu. Oh, oke. Karena itu saya kasih sosmed account, karena Bapak Ibu bisa lihat ya, ini kan 1,4 juta reach-nya, tapi ini 200.000, itu kan bisa kelihatan jadi ya. Oh mungkin ini ads-nya lebih sedikit daripada bulan-bulan sebelumnya, kayak gitu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terus Bapak Ibu juga bisa lihat, oh kita tuh loh reach-nya 1,5 juta yang lihat. Terus kenapa kok new follower saya cuma dikit ya? Kenapa kok cuma misalnya kayak cuma 5, 10? Nah itu perlu diaudit lagi tuh, konten kita ini bermanfaat nggak buat orang, bikin orang tertarik mau follow nggak? Gitu. Itu juga bisa jadi analisa. Jadi kayak merembetnya tuh kemana-mana. Gitu. Bapak Ibu, silakan pertanyaan lagi. Tapi sebenarnya ya, kalau kita bilang nantinya Bu, ini spend budget ini 16 juta tuh nggak cuma buat conversion biasanya. 16 juta itu sudah sama atasnya. Jadi contoh, awareness-nya dua ini apa, consideration-nya tuh apa. Jadi selama sebulan itu kita dijadiin satu gitu Bu. Jadi 16 juta ini nggak cuma conversion, biasanya udah akumulasi dari awareness, consideration, conversion. Cuma mungkin proporsinya aja lebih gedean di conversion-nya. Gitu sih. Jadi nantinya awareness pun kalau kita menjalankan conversion itu akan
ini akan nggak ada. Ini akan ke-delete karena semuanya akan masuk ke sini sebenarnya. Bisa diulang sedikit? Oke. Kalau kita melakukan conversion 16 juta rupiah ini tuh nggak cuman conversion aja. Tapi ini gabungan antara awareness, consideration, conversion gitu. Jadi bisa jadi Ibu pakai awareness tuh orang biar reach banyak itu pakai budget 2 juta gitu. Terus consideration-nya 3 juta. Ini udah 5 juta ya. Berarti 11 jutanya itu untuk conversion. Jadi kalau di total itu 16 juta gitu, Bu. Oh, akumulasi gitu ya, Bu ya? Iya, akumulasi biasanya gitu sih, Bu. Berarti kalau misal kita barusan iklan, sebelum kita target conversion, kita harus awareness dulu gitu kan. Kita sebar dulu nih. Ketika orang udah kenal, akhirnya kita bisa target conversion gitu ya, Bu ya? Nggak Betul. bisa yang langsung conversion gitu kan. Orang kan Iya. kaget gitu ya, Bu ya? Betul sekali. Oke, makasih Bu. Ya, itu sama kalau hari raya, biasanya hari rayanya April, bulan Februari iklan marjan udah ada ya. Iklan Indomie piring kosong udah ada. Itu kan biar make a viral dulu, orang tahu. Nanti ketika Ramadan, orang baru beli si marjannya. Jadi marjan itu biasanya iklannya sebulan sebelum Ramadan tuh iklan marjan udah di mana-mana. Bapak Ibu udah dapet tuh iklan marjan. Mau polanya kayak apa, mereka udah punya 2-3 video. Nah, karena itu tadi awareness dulu. Nah, tapi sebenarnya campaign marjan Ramadan ini ads-nya, amount spend-nya itu akan digabung dari marjan awareness, marjan consideration, sampai marjan conversion. Jadi iklan dari bulan 2 sampai bulan 3 ini sebenarnya amount spend-nya jadi satu. Nanti result-nya berapa juta gitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi menurut Bu, gimana? saya agak rawang nih. Jadi maksudnya ini yang untuk yang iklan paling bawah ini yang conversion ya, Bu. Berarti ini tuh report memang si conversion ini awalnya kita nge-ads itu campaign-nya itu dengan menggunakan awareness itu tadi kan. Jadi yang 16 juta ini, amount spend-nya itu udah merupakan gabungan gitu ya, Bu. Dari awareness, consideration sama conversion. Oh, ya, tapi di sini kan kalau kita lihat di report ini kan cuma conversion aja nih, Bu, gitu kan. Ternyata itu udah gabungan gitu ya. Iya. Oh iya, makasih. Biar nggak bingung ya. Ya, itu gabungan sebenarnya. 16 juta tuh gabungan. Yang atas saya ngasih tahu karena Bapak Ibu kebanyakan awareness dan consideration, yang bawah saya ngasih tahu kalau conversion itu reportnya seperti apa. Udah muncul ROAS-nya, purchase value-nya udah ketahuan. Silakan. Diam dulu sebentar, diresapi. Boleh tanya. Tadi saya mau ngomong. Sebenarnya kalau nggak salah kemarin Pak Ardi itu ngasih tahu saya tuh ada 2 orang yang ngisi form gitu ya. Form di landing page-nya. Itu bagus banget. Karena kalau kita tarik mundur, kita tuh iklan nggak ada pakai awareness consideration, udah langsung aja iklan gitu kan. Nah itu ternyata membuahkan hasil. Jadi apakah nanti ini awareness consideration itu tidak membuahkan? Membuahkan. Jangan khawatir Bapak Ibu, membuahkan. Hanya saja tidak bisa as is diukur seperti ini dari dashboard-nya Meta. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Pak Ardi nanti, timnya Pak Ardi boleh Pak ditambahin nih purchase value-nya misalnya beneran ada yang daftar 1 ya aja tulis aja Pak 1 gitu. Nanti. Nanti ada saya mau ngasih tahu lagi. Bapak Ibu juga bisa pakai model seperti ini. Nah, kelihatan ya? Nah ini, batch 13 total WA yang masuk ada 1.300 chat. Itu dari tanggal 19 November sampai 23 Januari 2023. Dari Facebook berapa chat, IG berapa chat, website berapa chat. Statusnya, yang daftar ulang ada 9, hot prospect 28, yang tidak membalas atau pending ada 1.000, yang menolak ada 1.100. Nah ini kalau jasa.
Ini bisa kalau misalnya nggak bisa menghitung yang tadi. Kalau ROAS gini kan yang paling enak produk ya, yang bisa di check out itu gampang. Dashboardnya Meta bisa. Tapi kalau memang Bapak Ibu pakainya traffic kayak gini nih, link klik gini, nah itu bisa pakai kayak gini. Nah, kalau kelompoknya Bapak Ibu, oh yang komen ada berapa, yang dapat datanya berapa, itu bisa. Ini contoh. Ada pertanyaan kah? Nanti contohnya saya masukkan ke dalam Canva-nya. Kalau tidak ada pertanyaan, sekian dari saya akan langsung ke Pak Yafi. Silakan Pak Yafi. Oke, terima kasih Bu Sally. Jadi langsung aja. Bentar, tadi sampai mana? Oh, sampai sini. Oke. Oke, layar saya udah kelihatan ya. Oke, jadi untuk pembukaan materi dari saya itu cuman sedikit, yaitu bahas kenapa sih campaign report itu, kenapa sih kita harus bikin campaign report. Jadi campaign report itu bisa membantu Bapak Ibu untuk menemukan dan memperbaiki titik lemah. Jadi bisa tahu tuh kira-kira kelemahan dari upaya untuk mendapatkan pelanggan baru melalui channel digital itu di mana saja kayak gitu. Jadi campaign report itu juga bisa membantu memahami seberapa baik marketing channel yang secara spesifik berguna atau bermanfaat gitu. Jadi kan kita ketika berbisnis itu kan nggak bisa pakai semua marketing channel ya. Bu Sally kayaknya pernah nyampein bahwa ketika bikin bisnis itu kita nggak perlu bikin ikut-ikutan bikin Twitter, ikut-ikutan bikin Threads, ikut-ikutan untuk masuk sosial media baru apa itu karena usahanya itu sangat gede sekali. Nah, di sini campaign report itu bisa memahami nih kira-kira potensial customer kita atau klien kita itu ada di mana. Apakah customer kita itu mainnya Facebook, apakah customer itu mainnya Instagram, yaitu ngelihatnya di mana di campaign report ini. Nah, oke, habis campaign report ini sekarang kita bahas. Tadi kan Bu Sally udah jelasin untuk yang ini ya social media account sama Meta Ads. Sekarang saya mau jelasin untuk yang Google Ads. Jadi sebenarnya untuk yang Google Ads ini, klik. Jadi sebenarnya untuk yang Google Ads ini, kalau Bapak Ibu lihat di menu report itu tampilannya lebih bagus. Saya merasa dia tampilannya lebih oke. Nah, cuman di sini mungkin saya jelasin simpelnya saja, baiknya seperti apa. Jadi untuk Google itu tiga matriks ini kemarin pertemuan terakhir saya kan sempat jelasin soal matriks ya. Jadi 3 matriks ini itu matriks prioritas utama. Jadi yang kita harus lihat itu conversion, kemudian cost per conversion sama conversion rate-nya. Jadi yang penting memang kita lihat adalah konversinya, kemudian berapa sih biaya dari tiap konversi tersebut. Kemudian yang lainnya mungkin boleh ditambahkan yaitu impresi, berapa orang yang sempat melihat, kemudian kliks, berapa orang yang sempat ngekliks, CTR-nya atau click through rate, di mana itu kliks dibagi impresi, jadi kira-kira persentase berapa orang yang ngelihat kemudian ngeklik, kemudian ada cost per klik, lalu ada impression share, kemudian ada cost. Tapi mungkin ini akan bisa bertambah sesuai dengan apa yang mau kita tunjukkan atau kita tampilkan di laporannya. Cuman biasanya 3 ini yang penting. Terus biasanya ini pembagiannya per campaign ya. Jadi misalnya Bapak Ibu punya banyak campaign, maka ya ditampilin ini campaign pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada satu lagi itu based on keyword. Jadi di sini itu listnya bedanya adalah kita ngelistnya itu based on keyword. Jadi keyword apa aja yang memang relevan dengan bisnis kita dan berhubungan sama bisnis kita. Nah, menurut saya ini juga salah satu grup yang penting atau yang perlu dicek bahwa biar biar kita tahu tuh keyword apa aja yang memang works untuk bisnis Bapak Ibu.
Ini untuk kolomnya juga sama, ada conversion, cost per conversion, conversion rate, kemudian ditambah dengan quality score. Jadi kita biar bisa tahu tuh per keywordsnya itu quality score-nya berapa. Kemudian ada impresi, ada clicks, kemudian ada persentase CTR, per clicks, impression, kemudian ada cost. Jadi seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak Yapi mungkin boleh tolong dibantu. Ini kan kalau di Google Ads-nya itu cara ngeliatnya itu kayak gimana ya Pak? Soalnya tadi saya juga tanya-tanya ke Pak Ardi. Itu reportnya caranya gimana gitu. Masih bingung sih Pak. Oke, kalau gitu Ah, saya iya betul. tunjukkan. Mungkin Pak Ardi boleh itu ya Pak, boleh share Eh, screen karena oh ya udah ada boleh boleh. hasilnya. Oh ya, ada hasilnya jadi lebih bisa itu nangkep. Boleh Pak Artis, terus boleh Ini dibantu? nanti dibantu Pak Yafi. Boleh. Ya. Oh, Kalian belajar ngeklik Pak. sudah terlihat Pak Yafi. Sudah. Oke, itu sebenarnya dari campaign, dari kampanye, itu bisa langsung di bagian scroll ke bawah, Pak. Boleh scroll ke bawah. Eh klik campaign-nya, Pak. Coba kita based on campaign dulu deh. Kampanye. Oke, nah itu sebelahnya kolom itu ada laporan, bisa langsung bikin dari situ, Pak. Oke. Nah, kita pakai dasar aja kampanye. Nah, di sini Google itu bisa langsung ngasih tahu, kayak ngasih tampilan. eh Oke, oke aja. Nah, ini jadi kita bisa langsung ngeset kira-kira tampilan apa aja yang mau kita tampilkan di laporan ini. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, ini per kampanye ya. Jadi itu Pak Arki bisa lihat kampanyenya promo S1, kemudian nah kliknya kelihatan, impresi tayangannya kelihatan, CTR-nya langsung kelihatan. Nah, kayak gitu. Konversi dan lain sebagainya. Nah, ini tampilannya kan tabel. Nah, kalau misalnya mau dilihat, misalnya kalau datanya banyaknya itu tabel itu bisa diganti, Pak Ardi. Nah, di bagian tabel itu bisa diganti mau pakai apa? Pakai chart batang atau bar atau kolom atau line itu bisa kayak gitu. Nah, eh makanya saya sebenarnya nggak menjelaskan terlalu banyak karena di Google Ads ini sudah menyediakan gitu. Jadi Pak Ardi bisa langsung nyoba-nyoba di sini. Misalnya status kampanye nggak mau ditampilkan, langsung dihapus aja bisa. Hapus kayak gitu. Nah itu langsung kelihatan jenis kampanyenya. Kalau mau dihapus juga bisa. Atau mungkin barisnya mau diganti based on apa namanya, based on keyword atau based on ad set itu juga bisa di situ. Seperti itu. Menambahkannya apakah dari kanannya ini lagi Pak Yafi? Iya, dari situ Pak Ardi. Misalnya Pak Ardi mau ngambil based on iklan, jadi kampanyenya dihapus, kemudian nambahin iklan di tingkat detail tadi Pak. Ini oke. Nah Ini iklan itu, ditarik atau ditambah aja ya Pak? yes ditambah aja, kemudian kampanyenya dihapus, sama jenis itunya juga dihapus biar lebih fokus. Nah itu langsung kelihatan iklannya. Kalau misalnya Pak Ardi bikin iklan di dalam sebuah campaign, bikin iklannya banyak, itu nanti bisa langsung kelihatan perbandingannya. Tapi karena kan kita bikinnya cuma satu iklan, maka ya kelihatan satu baris seperti ini. Kayak gitu. Nah ini kalau gimana? Kalau kolomnya mau dibuang kan juga bisa ya. Misalnya nggak Bisa. penting. Kalau misalnya datanya nggak ada, itu juga bisa difilter. Kalau mau ngefilter, jadi kalau misalnya biaya konversinya 0 mau difilter juga bisa sebenarnya. Jadi ini fitur reportnya udah cukup lengkap. Jadi saya lebih prefer ngotak-atik di sini kemudian di-download selesai. Di Facebook juga bisa ya teman-teman, persis kayak gini. Oke, kemudian untuk yang satu lagi mungkin Pak Ardi boleh dibantu pakai based on kata kunci penelusuran, Pak. Keywords. Gimana Pak? Barisnya sebelah kanan Iya. ada kata kunci penelusuran.
Nih, Nah, itu kalau based on keywords, jadi harusnya kelihatan keywords-nya apa aja. Itu iklannya boleh dihapus. Nah, itu kelihatan. Jadi keywords mana yang memiliki rating yang bagus, apa ya istilahnya, yang mengundang lah. Nah, itu kelihatan tuh. Keywords Indonesia Malang itu bisa mendapatkan 66 klik. Nah, itu kita bisa pertahanin atau apa namanya keyword-keyword yang punya klik rendah itu bisa kita hapus, kita ganti sama yang memang berpotensi untuk bisa mendapatkan klik seperti itu. Oke, apa ada pertanyaan lagi dari Mas Pak Ardi atau Mas Eli ya? Pak Silakan. Eli. Pak Eli. Ya, sudah. Makasih Pak. Makasih Pak Ardi. Makasih. Oke, Oke. saya stop screen, Mbak Yavi. Oke, silakan. Kalau gitu saya kembalikan ke Bu Seli. Silakan, Bu Seli. Iya, oke. Oke, kita lanjut aja. Dari sini teman-teman, jadi itu tadi penutup dari kelas kita yang ada dari 7 kelas kita, 7 pertemuan kita. Nah, ini adalah kuesioner buat teman-teman. Ada pertanyaan nggak ya sambil kita ngisi kuesioner ya? Jadi kita ada tugasnya ada 1 tugas kelompok. Jadi teman-teman harus apa? Harus membuat, bentar, saya giniin aja. Oke, tugas kelompok kita adalah buatlah full report digital advertising dari pertemuan pertama, masih ingat ya? Bikin user persona, terus bikin nama brand, bikin detail-detail segala macam yang Bapak Ibu sudah pernah presentasikan, plus ads report. Ads reportnya Facebook Ads, Google Ads dijadikan 1. Kalau misalkan Bapak Ibu bikin reportnya ada yang di Excel kayak saya tadi, ini sebenarnya kan punya saya tadi, kalau Bapak Ibu lihat ini embed ya. Jadi kan bisa embed ya. Jadi embed nanti tinggal dikasih linknya aja. Itu boleh ya. Oke, saya present dulu. Nah, itu buat ini. Nanti dikumpulkan. Slide 1-nya kasih nama tim, segala macam, semua itu dikumpulkan. Itu adalah tugas kelompok. Nah, tugas individunya, saya mau Bapak Ibu meluangkan waktu di akhir pertemuan kita ini 10 menit aja, 10-15 menit untuk mengisi kuesioner. Kuesionernya saya kasih di chat sekarang. Ya, silahkan. Cuman 3/5 pertanyaan. Ini tugas individu yang malam ini harus diisi. Sambil tanya-tanya, sambil ngobrol boleh ya. Ternyata 7 pertemuan itu cepat ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah silakan nanti yang belum tinggal dilanjutkan. Itu aja, jadi kalau dari saya nanti ada penilaian individu sama ada penilaian secara kelompok ya teman-teman. Oke, ini slide terakhir saya. Terima kasih semua teman-teman. Habis ini kita foto dulu untuk dokumentasi. Buat teman-teman boleh banget terkoneksi di IG ya. Jadi nanti kalau saya ada acara, saya biasanya posting di IG saya juga. Kalau teman-teman misalnya ada kesulitan, boleh WA saya, boleh DM saya. Tapi sebenarnya kalau mau tahu hacknya, itu DM saya lebih cepat dibales. Karena kalau WhatsApp, biasanya sehari itu saya punya kayak 50 atau 60 WhatsApp per hari. Karena itu banyak yang skip tuh, misalnya Pak Ardi itu biasanya saya akhir minggu tuh akan ngehabisin WhatsApp banyak banget karena biasanya nggak kepegang ya. Tapi kalau ke Instagram karena nggak banyak yang nge-DM, itu biasanya cenderung lebih sering dibales daripada WhatsApp. Tapi memang saya terkenal banget sih slow respon Bapak Ibu. Jadi boleh banget neror saya kalau ada WhatsApp, saya nggak bales, boleh WhatsApp lagi. Itu sah, nggak apa-apa. Saya nggak akan ngira, aduh Pak Ardi ganggu atau Bu Dikma ganggu, enggak. Tapi kadang-kadang tuh kebuka terus lupa bales gitu. Jadi butuh diingatkan lagi. Itu sih, terima kasih untuk 7 pertemuannya Bapak Ibu dan molor seminggu. Ditunggu reportnya, ads reportnya ditunggu ya. Oke, sebelum kita tutup malam ini,
kita akan foto dulu ya, Mas Yaldi ya. Bapak Ibu yang masih perlu kerudung silahkan mengambil kerudung, mengambil hoodie, mengambil mukena boleh. Wah ini kayaknya klaster sedikit ya, 2 orang nih termasuk panitia nih. Monggo Bapak Ibu open cam dulu semuanya. Pertemuan terakhir udah ketemu lagi, udah bosen sama saya ya. Semangat 4 semesternya lagi. Dulu saya kuliah S1 juga sambil kerja, S2 juga sambil kerja. Jadi saya tahu beratnya kuliah sambil kerja Bapak Ibu. Saya salut nih buat Bapak Ibu semua. Oke, udah nih yang open cam. Nggak ada lagi nih. Ya sepertinya sudah Bu Shelly. Oke, kalau udah nggak ada lagi nih Pak Nanang baru open cam. Oke, saya akan screenshot ya, nanti saya kirim ke grup juga. Jadi kita silakan berpose. 3, 2, 1, cheese. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1, cheese. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Nanti kalau ada apa-apa boleh WA saya lagi. Kalau ada yang bingung juga boleh WA saya. Boleh juga follow saya. Ini saya kasih linknya, silahkan. Itu aja sih. Terima kasih. Mas Yaldi boleh pinjem Zoom-nya. Bapak Ibu yang lain boleh pulang. Ada lagi nggak Mas Yaldi sebelum pulang? Sudah Bu, sudah aman. Oke, kalau udah aman nanti boleh hostnya dilempar ke saya aja Mas Yaldi. Terima kasih Bapak Ibu semua.